Pahlawan-pahlawan kita, para tenaga-tenaga kesehatan atau nakes, ini adalah pekerjaan yang juga beresiko tinggi sekali teman-teman. Kenapa? Sudah kita lihat sepak terjangnya di tahun 2020 sampai 2022 saat adanya pandemi, mereka adalah garda terdepan. Di saat orang-orang lain mau melakukan social distancing gitu kan, mau pakai masker, pokoknya nggak mau ketemu orang dan lain sebagainya, justru mereka mempertaruhkan nyawa untuk tetap hadir dan merawat korban-korban yang terkena COVID saat itu. Malah meresikokan diri membawa itu bisa ke rumah dan ke keluarga mereka. Dan gak cuma saat itu, setiap hari ada banyak yang bertugas di klaster rawat inap gitu kan. Berarti mereka itu kerjanya sering banget lembur, harus shift-shiftan, tengah malam harus berjaga merawat orang yang kondisinya sedang sangat rentan. Inilah kinerja dari tenaga kesehatan di Indonesia. Sampai saat ini, nakes kesejahteraannya diatur dalam UU Kesehatan nomor 17 tahun 2003. Di sana diatur hak-hak, kewajiban, upah, keselamatan kerja, dan perlindungan hukum bagi mereka. Tapi perlu digarisbawahi bahwa ini juga tergantung mereka kerjanya di mana. Ada beberapa yang ASN, ada juga banyak yang bukan, ada yang bekerja di perusahaan swasta. Kesejahteraannya pun masih bergantung terhadap situasi-situasi yang ada gitu, dan upahnya pun bukan menjadi upah salah satu pekerjaan yang tinggi, walaupun yang dihadapi, yang dikerjakan itu kontribusinya luar biasa. Sekarang kontras banget nih kepada mereka-mereka yang sangat berjasa, perlindungannya itu masih bisa ditingkatkan lah. Dan yang paling jelas, mereka tidak dijamin pensiun seumur hidup. Kecuali kalau mereka memang ASN, teman-teman. Nah, kita kontraskan dengan UU 18 tahun 1980, di mana karyawan-karyawan rakyat berhak mendapatkan pensiun seumur hidup. Kenapa orang yang jadi karyawan duduk di DPR dengan fasilitas yang begitu banyaknya ya, sampai kemarin itu kita kayak apa itu mau membatalkan tunjangan rumah, tapi kan mereka masih dapat tunjangan mobil, masih dapat tunjangan-tunjangan komunikasi. Mungkin nakes-nakes ini gajinya bahkan nggak sebesar tunjangan komunikasi mereka gitu kan, masih ada uang reses dan lain sebagainya. Tapi yang sangat kita pertanyakan, pensiun seumur hidup. Orang bekerja 5 tahun berhak dapat pensiun seumur hidup saat kerjaannya pun masih nggak jelas kontribusinya terhadap negara. Adilkah saat orang yang bekerja 5 tahun dapat pensiun seumur hidup, sementara tenaga kesehatan kita tidak dijamin pensiun seumur hidup? Jadi mulai dari sekarang, kita mau nakes-nakes untuk lebih sejahtera, kita mau dana-dana pensiun ini diambil, dibatalkan, nggak lagi diberikan pada karyawan-karyawan rakyat, dan semoga bisa dikembalikan untuk kesejahteraan nakes-nakes, para pahlawan garda terdepan kita yang mempertaruhkan kesehatan dan nyawa demi kesehatan masyarakat Indonesia. Ayo kita buktikan masih ada nggak keadilan. Sini kita berterima kasih kepada Kak Lita Gading dan Kak Samsul yang sudah mau langsung turun menggugat ini, dan kita dukung rame-rame teman-teman, karena mirisnya di negara kita tercinta, no viral, no justice.